wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wa hum fil akhirati khasirin. Wa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahu alaihi. Hadirin bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi telah saya bacakan, maka nadil musyrikina, tidaklah sekali-kali orang musyrikin, baik musyrikin dulu kafah, musyrikin kafir Mekah atau musyrik yang ada sekarang, penyembah berhala atau penyembah selain Allah, Yahudi, Nasrani ataupun Hindu, Buddha disebut musyrik. Tidaklah sekali-kali orang musyrik itu akan memakmurkan, meramaikan rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjid atau musola-musola. Kenapa? Syahidina ala anfusihim bil kufr. Karena sesungguhnya dia pun telah menyaksikan atas dirinya sendiri bahwa dia itu adalah kafir atau kufur. Bahkan kelak dia akan menjadi khalidina fiha, akan kelak menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala abada selamanya. Naudzubillah min dzalik. Ayat selanjutnya, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanya orang-orang yang akan memakmurkan, meramaikan rumah-rumah Allah, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, yu'minu billah. Kemudian wa aqama sholat, mendirikan sholat, wa ata zakat, kemudian mengeluarkan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada ketakutan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah takutnya. Maka oleh Allah diharapkan fa'asa, mudah-mudahan, fa'asa ulaika, mereka itu ayyakunu minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah sudah mensinyalir ya, bahwa sekali-kali orang musyrik tidak akan pernah meramaikan bumi-bumi Allah, masjid-masjid Allah, karena telah bersaksi kesyirikan, kemusyrikannya, bukan islamannya. Tetapi orang yang akan memakmurkan rumah Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak ada ketakutan kepada selain Allah. Ya, mereka itulah yang diharapkan mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan tadi ada disinggung bahwa orang beriman itu yang mau mengeluarkan zakat, salah satunya tadi di ayat tadi ya. Maka fungsi zakat itu adalah disebutkan dalam hadis bahwa tamamu shaumi Ramadan bi zakatil fitri. Sempurnanya saum Ramadan adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah. Wa tamamu sholat, dan sempurnanya sholat adalah bisujudi sahwi, dengan melakukan sujud sahwi. Sempurna saum Ramadan kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita sebaik apapun Ramadan kita, kalau kelewat zakat fitrahnya, maka itu adalah di dalam hadis disebutkan mudad dan bainas sama iwal ard. Maka si saumnya itu tergantung di antara langit dan bumi. Ke bumi gak mau menerima, ke langit gak mau diterima. Dalam ini Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima ibadah saumnya seseorang hatta yukdo zakat al-fitri, sehingga dia membayarkan zakat fitrahnya. Itulah salah satu fungsi daripada zakat fitrah. Di samping penyempurna saum Ramadan kita, juga adalah tentunya pembersih daripada kekurangan-kekurangan saum Ramadan kita. Itu fungsi daripada zakat fitrah. Sedangkan pembersih dari harta kita adalah tentunya dengan dikeluarkannya zakatul mali atau zakat harta yang sudah mencapai nisab kurang lebih 86,5 gram ya, dan itu dikalikan seharga emas dan sudah mengendap setahun, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Maka itu adalah sebagai pembersih, penjaga daripada
harta kita. Kalau membersih menjaga saum Ramadan kita adalah dengan zakatul fitri. Dan juga di samping itu salah satu yang biasa dilakukan di bulan Ramadan selain apa tadi zakat fitrah, kemudian zakat mal, juga ada yang disebut dengan jiswab gitu ya, zakat, infak, wakaf dan sedekah. Itu beriringan pasti di bulan Ramadan. Padahal pemberiannya selain zakat fitrah itu termasuk zakat mal, infak, sedekah boleh saja di luar Ramadan. Hanya satu yang ada di bulan Ramadan yaitu zakatul fitri. Tapi momen dan mengingat pahalanya dilipat gandakan, maka orang terdorong untuk mengeluarkan zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah itu adalah terbanyak terutama di bulan suci Ramadan dengan berkenan pelipat gandaan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan apa tadi sedekah ya? Sedekah. Bahwa sedekah itu dalam hadis as-sadaqatu tanfa'ul bala, dapat menolak balai atau musibah. Dan juga sedekah itu dapat menolak mati jelek, yang mati buruk seperti terbakar atau apa, tertabrak dan sebagainya, tabrakan dan sebagainya. Dan juga adalah terakhir sedekah itu dapat meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Bahwa as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabb ya. Bahwa sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mau menurunkan musibah, maka masih ada orang yang mau bersedekah, menolong sesama, maka Allah berkenan menarik lagi ataupun diangkat lagi balai tersebut karena masih ada orang yang bersedekah. Itu keutamaan sedekah ya. Dan tidak akan pernah berkurang orang yang bersedekah atau berinfak di jalan Allah, bahkan akan bertambah dan bertambah. Manaqasa min malin shadaqatin falyazidan. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kecuali bertambah dan bertambah. Oleh karenanya momen sekali lagi terutama lingkungan di sekitar kita tinggal ya di Musola Al-Firdaus ini insyaallah tadi oleh DKM akan dibangun insyaallah dimegahkan karena ini rumah Allah ya. Satu-satunya tunggangan kita bakal kita bertemu lagi dengan yang kita sholat di dalamnya, bahkan berubah akan menjadi kapal-kapal bahtera Allah, dan para imamnya adalah nahoda-nahodanya dan para muadzinnya adalah kondektur-kondekturnya. Nanti akan bertemu lagi kita dengan apa yang kita bangun di bumi Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah, masjid karena Allah, maka Allah akan membuatkan rumah di surga, menyediakan kafling untuk dia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan niatkan sekecil apapun kontribusi untuk pembangunan mushola ini akan kita temui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya tenaga bersedekah dengan tenaga, yang punya pikiran bersedekah dengan ide, gagasan pikiran, yang punya harta bersedekah dengan harta, dan yang punya ilmu bersedekah dengan ilmu. Mudah-mudahan kita kelak temui. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.